Katanya, kalau mau kaya raya tajir melintir itu harus melayakkan diri. Tapi, melayakkan diri itu sebenarnya apa sih? Terus, gimana caranya? RK. Hai semua, apa kabar? Ketemu saya lagi di sini dengan RK dari Ruang Kesadaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan satu pemahaman baru kepada teman-teman dimanapun berada yang mungkin secara tidak sengaja sekarang sedang mendengarkan konten saya ini. Konten ini saya buat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya dari orang-orang di sekitar saya. KRK, gimana sih caranya meningkatkan penghasilan? Saya sudah bekerja keras, banting tulang siang malam, tapi penghasilan saya masih segitu-segitu aja. Saya ingin punya penghasilan yang lebih besar lagi dari penghasilan saya yang sekarang. Saya harus gimana ya, Kak? Apa yang harus saya lakukan? Dengan bermodal pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya tersebut, saya meyakini bahwa di luaran sana juga masih banyak yang mengalami hal serupa. Dan saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kamu masih belum puas dengan kondisi finansialmu saat ini. Bahkan mungkin hal ini terjadi pada kamu yang sudah bekerja selama bertahun-tahun. Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, kenapa ya penghasilanku tidak kunjung naik? Adakah yang salah pada diriku? Nah, hal inilah yang ingin saya bahas pada konten saya kali ini. Saya ingin membahas apa yang menjadi penyebab sulitnya orang dalam meraih kesuksesan dalam bekerja ataupun dalam berbisnis. Saya berharap semoga konten saya ini bisa membantumu membuka hati dan pikiranmu agar kamu bisa segera meraih kesuksesanmu. Jadi gini teman-teman, orang-orang yang sudah bekerja cukup lama, akan tetapi penghasilannya tidak kunjung ada kenaikan yang berarti, itu dikarenakan mereka memiliki keyakinan diri yang salah. Mereka salah dalam melayakkan diri mereka sendiri. Bahkan, masih banyak orang yang tidak memahami betapa pentingnya melayakkan diri sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka sendiri juga tidak memahami bahwa nilai diri mereka yang sesungguhnya adalah sangat berharga. Sebenarnya, melayakkan diri sendiri itu apa sih, Kak RK? Melayakkan diri bisa juga diartikan dengan memantaskan diri atau menghargai diri sendiri. Kamu benar-benar sadar sesadar-sadarnya bahwa dirimu itu sangatlah berharga melebihi orang lain. Loh, selama ini saya selalu menghargai diri saya sendiri loh, Kak. Terbukti ketika ada orang yang merendahkan saya, otomatis saya langsung mempertahankan harga diri saya. Dan mungkin saya bakalan serang balik orang yang sudah merendahkan saya itu. No, no, no. Bukan begitu maksud dan caranya, sayang. Jadi gini loh, selama ini kita kan taunya jangan nyubit kalau nggak mau dicubit balik. Begitu kan ya? Benar. Cuma yang salah tuh ketika pemahamanmu begini, yang nggak bakalan nyubit balik ke kamu tuh, yang nggak kamu cubit. Gampangannya gini deh, kamu udah perhatian dan penuh kasih sayang pada siapapun yang kamu kenal, tapi kok kenyataannya dia yang kamu kasih perhatian dan kasih sayang ini, sikapnya justru bertolak belakang dengan sikapmu padanya. Sering mengalami ya, dan bahkan justru semakin kamu jadi orang baik, semakin kamu dimanfaatkan, semakin kamu diinjak-injak, semakin kamu dipandang sebelah mata. Benar apa benar? Jadi ternyata bukan gitu konsepnya teman-teman. Lah, terus gimana dong? Oke, jadi gini, kalau selama ini kamu sering dengar, sikap saya tergantung bagaimana Anda bersikap, ternyata yang benar versi saya adalah sikap orang lain terhadap saya tergantung bagaimana sikap saya terhadap diri saya sendiri. Sekali lagi ya, sikap orang lain terhadap saya
tergantung bagaimana sikap saya terhadap diri saya sendiri. Maksudnya, Kak, masih bingung ya? Gini loh, kalau selama ini kamu penuh perhatian, penuh kasih sayang, penuh hormat, dan penuh sopan santun pada orang tua atau orang lain, mulai sekarang balik semua sikap-sikap baik itu tadi untuk kamu tujukan pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Beri nyawa atau rasakan semua sikap-sikap tadi seperti halnya ketika kamu memperlakukan orang lain. Perhatikan seluruh tubuh, jiwa, dan rohmu. Sayangilah dirimu, hormatilah dirimu, persis seperti kamu memperhatikan, menyayangi, dan menghormati orang lain. Perlakukan dirimu seperti itu. Nah, kan baru paham ya, apa yang selama ini sering digembar-gemborkan banyak orang, layakkan dirimu, pantesin dulu dirimu. Dan ternyata malah selama ini kamu masih belum paham juga maksudnya gimana. Terus harus ngelakuin apa. Ya kan? Ya sama seperti saya. Jujur ya, hal ini jugalah yang saya sendiri tuh butuh waktu cukup lama untuk memahami maksud dari melayakkan diri sendiri. Ketika itu, saya lebih fokus keluar diri. Saya beri perhatian penuh untuk keluarga kecil dan keluarga besar saya. Saya memberikan kasih sayang sepenuh hati saya menghormati orang yang tua-tua. Kenyataannya, apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan justru malah sebaliknya. Semakin saya totalitas memberikan semuanya kepada mereka, bahkan ya kalau boleh dibilang, biar nyawa juga saya kasih asal mereka seneng. Pengen tahu apa yang terjadi? Yang terjadi justru sebaliknya loh. Saya semakin digampangin, saya semakin disepelein, saya semakin dihina, saya semakin dibanding-bandingkan dengan sepupu, ipar, kakak, adik. Suara saya juga nggak pernah didengar, saya semakin diabaikan, saya semakin dikucilkan, mereka semakin banyak maunya, mereka selalu merasa benar sendiri, mereka semakin semena-mena, mereka selalu merasa paling baik, yang entah sadar atau enggak, dengan pedenya mendeklarasikan bahwa mereka orang baik, tanpa mau berkaca pada dirinya sendiri. Sang pemilik surga lah pokoknya. Bahkan tidak sedikit di antara keluarga besar saya yang menganggap saya orang stres, saya yang banyak maunya, saya yang manja, dan lain-lain. Semuanya dibalik. Ya gimana mau nggak stres ya ketika dihadapkan 4 kubu keluarga besar dengan watak dan karakternya yang mayoritas 11-12. Pokoknya apapun yang saya lakukan masih aja selalu salah di mata mereka. Jadi bahan gunjingan di mana-mana. Dan ketika itu saya bingung sekali. Apa yang salah dari diri saya? Tapi setelah saya tahu jawabannya, ternyata yang salah adalah diri saya sendiri. Lah, kok gitu? Iya, benar. Saya sendiri yang salah. Saya lakukan yang terbaik untuk keluarga saya. Saya mengupayakan yang terbaik untuk keluarga saya. Saya ikuti semua perintah-perintahnya dengan harapan. Nah, ini nih penyakitnya. Dengan harapan mereka akan balik menyayangi saya. Mereka akan memperhatikan saya dan mereka akan menghormati saya. Ternyata pemahaman saya ini sangatlah salah kaprah. Saya sangat peduli pada keluarga saya, tapi saya abai pada diri saya sendiri. Dan ini sangat merugikan diri saya sendiri, terutama dalam hal mental. Tapi teman-teman, ternyata Tuhan masih sayang sama saya. Tuhan masih peduli dengan saya. Saya diberi banyak kemudahan dalam mencari dan mendapatkan jawabannya. Percaya nggak percaya teman-teman? Kalau kita mau, kalau kita niat, mau dan niat untuk selalu berusaha belajar mencari tahu, apalagi kalau apa yang kita pelajari adalah upaya kita untuk kepentingan diri kita pribadi,
untuk memberdayakan diri kita sendiri. Ya, walaupun kadang ada lelahnya pasti ya. Tapi tenang, itu manusiawi kok. Percayalah teman-teman, cepat atau lambat, ilmu itu sendiri yang akan menghampiri tuannya. Siapa tuannya? Ya kita, kamu, dan saya. Seperti kamu yang hingga saat ini masih mendengarkan konten saya ini, yang mungkin malah tanpa kamu sengaja. Jadi, kalau kamu menemukan konten saya ini tanpa sengaja, ini bukan suatu kebetulan ya, tapi ya memang sudah menjadi bagian dari takdirmu teman-temanku orang baik. Tuhan sudah mengarahkan semuanya lewat semestanya nan agung. Untuk apa? Untuk kebangkitanmu. Karena kalau kamu peka, kamu akan menemukan dalam tanda kutip pesan Tuhan melalui konten saya ini. Sampai sini, sekarang udah mulai paham ya dengan apa yang dimaksud dari melayakkan diri. Dan semakin tahu kenapa orang lain memperlakukan kamu dengan tidak semestinya. Ternyata, semua tergantung dari bagaimana kamu bersikap pada dirimu sendiri. Bagaimana kamu memperhatikan dirimu sendiri, bagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri, dan bagaimana kamu menghormati dirimu sendiri. Lalu, kaitannya melayakkan diri sendiri dengan uang apa, Kak? Jadi gini, ketika kamu sayang sama diri kamu sendiri, pastinya kamu akan mengupayakan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Betul? Tapi masalahnya, masih banyak juga orang yang gak paham bagaimana cara mengupayakan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Padahal, caranya seperti yang saya bilang tadi, sama halnya seperti ketika kamu mengupayakan yang terbaik untuk orang lain. Berikan yang terbaik juga untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Pokoknya, lakukan semuanya untuk dirimu sendiri, bukan untuk memuaskan hati orang lain. Kini, kalau kamu selalu memancarkan hal-hal baik pada dirimu, orang lain akan semakin senang berlama-lama di dekat. Kamu akan dicari banyak orang untuk tujuan yang positif. Diberi tawaran kerja mungkin, atau diajak kerja sama berbisnis, atau buat kamu yang belum punya pasangan, bakalan dipertemukan dengan pasangan yang baik yang kamu idam-idamkan selama ini. Nah, coba bayangkan kalau kamu kucel, kamu jarang mandi, nggak ngerawat tubuh, muka, dan rambut. Siapa yang mau kasih kerjaan? Siapa yang mau ngajakin kerja sama? Siapa yang mau jadi pasanganmu? Nggak ada, bos. Ya, kalaupun ada kerjaan dan dapat duit, dapatnya segitu-segitu aja. Ya, kalaupun dapat pasangan, dapatnya yang nggak sesuai harapan. Merawat diri juga nggak perlu yang mahal-mahal kok. Cukup mandi 2 kali sehari, makan, dan tidur teratur. Cukup minum air putih dan olahraga. Dan yang paling penting nih, kamu mau membaur. Sekarang kalau kamunya kucel, kalau nggak kamunya yang akan semakin menarik diri, ya orang lain yang nggak mau deket sama kamu. Kemudian, cari dan lakukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi passionmu. Dengan begitu, kamu akan melakukannya dengan senang hati. Bahkan mungkin, kamu juga bisa lupa waktu. Pikirkan strateginya, bagaimana upayamu ini bisa terus berkembang dan menghasilkan semakin banyak uang. Jangan kamu jadi tentara, jadi dokter, jadi polisi, kuliah di jurusan A, jurusan B, jurusan C, hanya untuk menuruti kemauan orang lain khususnya orang tua. Dan ingat ya, jangan cuma capek kerja. Kamu juga harus mencintai ragamu. Kamu perlu makan, perlu minum, perlu istirahat, perlu seneng-seneng. Nah, ini nih, perlu seneng-seneng ini yang masih sering diabaikan banyak orang. Masih jadi kaum mendang-mending, mikir eman-eman atau sayang kalau bahasa Indonesianya. Ih, sayang, buang duit. Halah, eman-eman, mending duitnya buat anu. Lah, padahal keluar masuknya duit itu juga perlu sirkulasi yang bagus loh. Kamu sayang-sayang duitmu,
alias kamu irit-irit kayak gimana pun, duitmu tuh bakalan dipaksa semesta untuk keluar juga kalau kamunya pelit. Apalagi ini pelit sama diri sendiri. Kasih gift dong ke diri sendiri. Beri penghargaan terbaik buat diri sendiri. Setelah kamu bekerja semaksimal mungkin, yang terbaik menurutmu. Makin terang benderang ya sekarang, makin paham bahwa ternyata apapun yang kamu terima sekarang adalah hasil dari bagaimana cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Saya yakin kalau kamu mempraktekkan semuanya, kamu akan semakin riang, semakin sehat, semakin beruntung, dan semakin berkelimpahan. Nggak perlu waktu lama deh, kamu bakalan dilayakkan semesta. Nggak perlu waktu lama, kamu bakalan sukses seperti apa yang kamu inginkan. Jadi saya minta, mulai detik ini, kamu harus fokus ke dalam diri. Layakkan dirimu, karena kamu juga layak mendapatkan yang terbaik seperti apa yang kamu inginkan. Saya RK dari Ruang Kesadaran Undur Diri, tetap semangat ya! RK